wa uqala'i bani Adam illa aqallal qalil. Baik. Barakallahu fiik. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau mengawalinya dengan basmalah. Basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah artinya ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tahlil artinya ucapan la ilaha illallah. Tasbih artinya ucapan subhanallah. Demikian seterusnya. Setelah beliau mulai dengan basmalah, beliau mengatakan min a'jabil ujab. A'jab ini isim tafdil dari al-ajab. Itu sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang aneh, sebab dia keluar dari kebiasaan, keluar dari perkiraan. Ya, seharusnya mungkin secara perhitungan begini, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Nah, seperti itu. Dari keajaiban-keajaiban, dari keanehan-keanehan ajab yang paling aneh, dari hal-hal yang mengherankan, yang paling mengherankan, ya. Dari keanehan yang paling aneh, wa akbaril ayat, dan di antara ayat yang terbesar. Jadi ini akbar, isim tafdhil juga. Jadi bukan hanya ayat, tapi dia akbarul ayat, min akbaril ayat. Jadi dua hal ya. Ada yang akan beliau sebut diberitakan dengan dua berita. Yang pertama, hal-hal ini adalah keanehan yang paling aneh. Yang kedua, hal yang aneh ini juga merupakan akbaril ayat. Merupakan ayat atau di antara ayat terbesar. Ayat yang menunjukkan apa? Ad-dallati ala qudratil malikil ghallab. Yang menunjukkan akan kudrah, kemampuan Al-Malik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pakai nama Al-Malik. Ya, yang maha berkuasa dengan kekuasaan mutlak yang mana selainnya adalah sama di hadapannya, yaitu sebagai hambanya yang dia kuasai, yang dia atur, yang Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki pada mereka. Al-Ghallab. Al-Ghallab itu dari ghalabah, mengalahkan, yang maha mengalahkan. Al-Malik ini nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Ghallab, tidak ada ayat atau hadis yang menunjukkan bahwasanya dia dari Asmaul Husna. Sehingga dia masuk dalam min babil ikhbar namanya, ya. Dari bab pengkhabaran, bukan min babil asma. Ya. Tapi saya ulang ya, dari keanehan yang paling aneh dan dari ayat terbesar yang menunjukkan akan kudroh. Ini dicermat ya, kata kudrit. Yang menunjukkan akan kemahamampuan Allah yang maha menguasai lagi maha mengalahkan.
adalah sittatu usulin, adalah 6 usul, 6 pokok, 6 dasar di dalam beragama. Jadi 6 usul ini khobarnya, satu, min ajabil ujab. Jadi kan sittatu usul itu mubtada ya. Ya. Jadi 6 dasar ini, satu, dia min ajabil ujab. Nah, kemudian diatofkan lagi, dia dari akbaril ayat, adallati ala qudratil malikil qallab. Paham ya? Ya. Kenapa bisa dikatakan 6 usul ini dia keanehan yang paling aneh, sesuatu yang paling menakjubkan, di antara hal yang paling menakjubkan, dan 6 usul ini di antara ayat terbesar yang menunjukkan qudrah, kemampuan al-malikil ghalab. Beliau jelaskan. Ya, jadi kita akan memahami bahwasanya sitat usul ini ajabul ujab, min ajabul ujab wa akbaril ayat adallati ala qudratil malikil ghalab. Kita bisa pahami ini dari kalimat setelahnya. Kenapa bisa sitat usul ini dikategorikan oleh penulis min ajabul ujab wa akbaril ayat adallati ala qudratil malikil ghalab? Beliau mengatakan bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan lil awami. Bacanya bukan awam, bukan begitu ya. Bukan wawnya yang ditasydid, tapi mimnya. Dia jamak dari ammah ya. Umum, ammah sama khassah. Nanti jamaknya awam, asalnya awamimu. Ya. Fawailu. Khawas itu khawasisu asalnya, tapi di idgham. Allah Ta'ala bayanaha, menjelaskan 6 usul ini bayanan wadihan, dengan penjelasan yang begitu jelas, terang. Kepada siapa? Lil awam. Allah jelaskan dengan penjelasan yang jelas kepada orang-orang awam. Orang yang bukan orang yang terpelajar, ya. Bukan orang yang berpendidikan tinggi, ya orang biasa saja. Ya. Jadi penjelasan Allah tentang 6 usul ini, itu penjelasan yang sangat jelas. Sampai orang awam pun jelas bagi mereka 6 usul ini. Saking jelasnya, fauqa ma yadhunnu dhannun. Itu melebihi apa yang disangka oleh orang yang menyangka. Jadi saking jelasnya, ini melebihi sangkaan atau perkiraan orang yang mengira. Artinya betul-betul sangat jelas, mudah dipahami 6 usul ini. Terus di mana keanehannya dan di mana yang menunjukkan akbaril ayat adalah ala qudratil malakal ghalab. Jadi kalau orang awam bisa paham dengan sangat jelas, berarti selain mereka dari orang-orang yang dianggap cerdas, berpendidikan, punya gelar ini, gelar itu, ya. Kadang dia doktor, profesor, atau mungkin dia tokoh agama, dia kiai, ya, atau orang yang dianggap ulama, ditokohkan. Ternyata kata penulis, "Tsumma ba'da hadza." Kemudian
Kemudian kata penulis rahimahullah taala, "Tsumma ba'da hadza." Kemudian setelah semua ini. Setelah semua ini, itu setelah penjelasan di atas, ya. Allah menjelaskan 6 usul ini dengan penjelasan yang sangat jelas untuk orang awam di atas perkiraan orang yang mengira, ya. Harusnya selain dari mereka dari orang yang memiliki kecerdasan, ya, pendidikan yang lebih tinggi, ya, harusnya lebih paham, ya. Tapi ternyata kata Syekh, cuma ba'da hadza, kemudian setelah ini, waliyatah biha, keliru di dalam 6 usul ini. Keliru dalamnya kafir, jadi bukan sedikit. Kafir min adka'il alam, telah keliru di dalam 6 usul ini banyak dari orang-orang cerdik di alam ini, di dunia. Jadi kalau ada orang cerdas, orang yang dianggap cerdik, pintar, keliru di dalam 6 ini sudah keanehan. Sebab penjelasan Allah tentang 6 dasar ini itu sangat jelas, bisa dipahami oleh orang awam. Sehingga kalau ada orang yang zaki, orang yang cerdas, orang pintar, keliru, itu sudah aneh. Dan ternyata yang keliru bukan sedikit. Yang keliru di dalamnya kafir. Aneh. Jadi kalau sedikit ini aneh. Kalau banyak itu jadilah min a'jabil ujab. Di antara keajaiban atau keanehan yang paling aneh. Andai kata sedikit yang keliru itu aneh, tapi ini kafir. Nah, itu sisi pertama, ya. Kita tekankan dulu keanehannya. Sebentar kita jelaskan. Dia akbaril ayat, min akbaril ayat ad-dalati ala qudratil malikil alam. Jadi telah keliru di dalam 6 usul ini banyak dari adka'il alam, orang-orang cerdas, orang pintar di dunia ini. Wa aqlai bani Adam, serta orang-orang berakalnya anak Adam. Ini keanehannya. Allah jelaskan 6 usul ini dengan bayanan wadihan, penjelasan yang jelas lil awam, orang awam. Artinya harusnya selain dari mereka lebih paham. Tapi anehnya ternyata orang-orang yang justru dianggap pintar, dianggap berakal, ternyata keliru dalam memahami 6 usul ini. Illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit. Jadi kalau illal qalil sedikit, tapi ini aqallal qalil, sangat sedikit orang yang dianggap cerdas, dikatakan dia paham. Jadi keliru dalam 6 usul ini karena dia dianggap ulama, kiai, habaib, atau nama-nama gelar-gelar yang menunjukkan bahwasanya dia orang yang memiliki bahagian dari ilmu agama. Ternyata keliru. Paham, ya? Sisi anehnya di mana? Terus sisi dia akbaril ayat, sisi dia di antara ayat terbesar yang menunjukkan akan kudrah, kemampuan Allah yang maha berkuasa lagi maha mengalahkan. Sisi dia ayat di antara ayat terbesar, di sini
tidak bisa memahami bagaimana kekuasaan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa kalahkan. Sebab Dialah penguasa, Dialah Al-Ghallab. Walaupun secara perkiraan harusnya mereka paham, tetapi Allah kalau Allah menghendaki tidak paham, maka mereka tidak akan paham. Sebab kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditolak. Kemauan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menolaknya. Sebab Dialah Al-Malik, Dialah Al-Ghallab. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki menyesatkan sebagian dari hambanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Dan kalau sebaliknya, kalau Allah memberi hidayah kepada sebagian hambanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan orang tersebut. Secara matematika, secara perkiraan, kalau orang awam sangat paham tentang 6 usul ini, maka harusnya Aditya, Okola itu harusnya lebih paham. Ternyata ketika Allah menghendaki mereka tidak paham, mereka keliru, mereka sesat di dalam 6 usul ini, maka kecerdasan mereka, akal mereka itu tidak bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa 6 usul ini dikatakan oleh penulis min akbaril ayat dalatu ala qudratil malik wa ghallab. Bisa dipahami? Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala. Paham? Bismillah. Qadiyatut qadiyatu tahli sama-sama. Jadi 6 usul yang sangat jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW dan sunnahnya, bisa dipahami oleh orang awam. Cara Allah menjelaskan sangat jelas bahasanya. Ternyata keliru di dalamnya orang-orang yang dianggap berakal dan orang-orang yang dianggap cerdas dari anak cucu Adam. Di antara yang pertama dari 6 usul ini adalah tentang tauhid dan syirik. Tauhid itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dia kewajiban yang paling wajib. Dia pokok keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa tauhid. Jadi itu kebalikannya. Maka penjelasan Allah tentang tauhid dan syirik, dia kewajiban yang paling wajib, itu penjelasannya lebih jelas daripada pembahasan sholat.
Salat itu rukun kedua. Salat itu jelas perintahan Al-Quran, tata caranya jelas dalam sunnah Nabi SAW. Tetapi Al-Quran sangat jelas di dalam Al-Quran dan sangat jelas di dalam sunnah Nabi SAW. Lebih jelas dari bahasan agama dan syariat apapun dalam agama Islam. Jadi dia nomor satu. Tidak mungkin yang teratas ini penjelasannya kurang. Ini lengkap penjelasannya. Baik, sekarang coba kita hitung. Berapa yang keliru dari anak cucu Adam dalam memahami tauhid dan syirik? Siapa yang tidak paham? Berapa? Dan orang-orang yang tidak paham itu banyak dari kalangan mana? Itu orang-orang yang dianggap cerdas, orang berakal, dia punya gelar ini, bahkan dia punya gelar itu banyak kepada agama, ternyata tidak paham tentang tauhid dan syirik. Itulah keanehan yang paling aneh dan di antara ayat menunjukkan akan kudrah al-malik al-mulk. Yang kedua, tentang perintah untuk bersatu. Larangan dari perintah bersatu itu akan datang nanti. Beliau jelaskan dari ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah, itu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti persatuan yang dimaksud dalam ayat Al-Quran dan Hadis adalah persatuan di atas kebenaran, di atas akidah yang benar. Siapa yang paham? Sedikit yang paham. Dengan orang memahami persatuan itu, ya jangan saling menegur, jangan saling membid'ahkan, mensyirikan. Kita saling bersama, ada apa yang kita sepakati, saling memberi uzur pada apa yang kita perselisihkan. Ini yang mereka anggap sebagai persatuan. Tidak saling mengingatkan kalau ada kesalahan, tidak saling menegur, masing-masing jalan dari sejalannya sendiri. Ini dari mana bisa datang persatuan di atas kebenaran kalau masing-masing dengan akidahnya sendiri saling bertentangan? Padahal perintah berdasarkan Al-Quran itu perintah untuk berpegang dengan tali yang satu, itu tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, perintah untuk taat kepada waliul amr yang muslim, walaupun dia beragama. Betapa banyak orang yang menisbahkan diri kepada agama, menyerukan kepada pemberontakan, demonstrasi. Atau bahkan ada juga yang tidak mengingkari, tidak menyeru tapi tidak mengingkari perbuatan tersebut. Ini yang tidak paham ini kadang mereka pendidikan itu Universitas Islam yang gelarnya dokter, yang tidak paham tentang permasalahan. Inilah ajabil ajab. Serius akbarul ayat adalah ala qudratul malik al-alam. Dan juga pula hal yang keempat, lima, ya, akan kita lalui bersama nanti. Kita dapat dulu penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, Alhamdulillah Ta'ala. Kita
berkata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin. Semoga Allah bersalawat memberikan taslim serta keberkahan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya serta sahabatnya seluruhnya. La syakka, tidak diragukan, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an tibyanan likulli syai'. Perhatikan kata tibyan. Itu di antara yang beliau tekankan ini. Allah menurunkan Al-Qur'an. Ini tidak ada keraguan. Allah menurunkan Al-Qur'an tibyanan untuk menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan, segala sesuatu yang diperlukan oleh hamba, baik dengan perkara agama atau perkara dunia. Jadi penjelasannya adalah, jadi Allah telah menurunkan segala sesuatu dengan menurunkan Al-Quran. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafiyan, dan juga Rasulullah SAW telah menjelaskan Al-Quran ini yang diterangkan oleh Allah untuk menjelaskan segala sesuatu. Rasulullah telah jelaskan Al-Quran ini bayanan syafiyan, dengan penjelasan yang menyembuhkan, itu mencukupi, ya, sangat memuaskan penjelasan. Makanya kalau sudah ada tafsir dari Nabi terhadap satu ayat, maka tidak perlu menoleh kepada tafsir-tafsir yang lain yang bertentangan dengan tafsir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi itu paling paham tentang makna ayat Al-Quran. Jadi hal Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh hamba. Yang kedua, Rasulullah jelaskan Al-Quran ini yang Allah turunkan dengan penjelasan yang sangat memuaskan. Wa a'adzama ma bayyana Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'an, dan perkara terbesar yang Allah jelaskan dan yang Rasulullah jelaskan di dalam Al-Quran ini adalah tentang permasalahan atau perkara tauhid dan kesyirikan. Ini yang terbesarnya. Jadi Allah kan sudah menjelaskan dalam Al-Quran segala sesuatu. Rasulullah telah menjelaskan Al-Quran dengan penjelasan yang sangat memuaskan. Dari semua yang dijelaskan, yang terbesar adalah tentang tauhid dan syirik. Ini yang terbesar. Makanya pembahasan tauhid dan syirik itu penjelasan lebih jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi yang terbesar. Mustahil ada penjelasan yang tidak jelas tentang tauhid dan syirik. Tapi bersama dengan itu, berapa banyak yang paham tentang tauhid dan syirik? Coba jelaskan mengapa seperti itu. Mengapa hal yang paling besar, yang paling agung yang Allah jelaskan dan Rasulullah jelaskan dalam Al-Quran adalah tentang tauhid dan syirik? Li'anna at-tauhid huwa aslul Islam atau aslul din. Sebab tauhid itu adalah dasar Islam dan pokok agama. Tidak ada keislaman tanpa tauhid. Tidak ada agama bagi orang tanpa tauhid. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah
itu ada 4 rukun. Beriman akan adanya Allah, beriman dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama dan sifatnya. Ini tauhid. Jadi kalau tidak bertauhid berarti dia tidak iman. Rukun iman. Rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah itulah tauhid. Jadi tauhid adalah aslul Islam, dasar Islam, dan aslul din, pokok agama. Wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul amal. Dan tauhid adalah perkara yang seluruh amalan, jami'ul amal tubna alaihi, dibangun di atas tauhid. Fondasi dasarnya itu tauhid. Tidak bisa tegak yang lainnya, tidak bisa berdiri kalau tidak ada tauhid. Dan dia dasarnya. Jami'ul amal, seluruh amalan berarti sholat, zakat, puasa, haji, dan semua amalan itu harus berdiri di atas tauhid. Kalau demikian keadaannya, mungkinkah kejelasannya tidak jelas sementara seluruh amalan berdiri di atas itu? Amalan-amalannya itu tidak akan teranggap kalau tidak ada tauhid. Di hari kiamat ada timbangan di mana amalan hamba yang baik dan yang buruknya itu akan ditimbang, mana yang lebih berat. Akan ada hisab, hari perhitungan amalan. Orang-orang kafir yang tidak bertauhid, mereka itu tidak ditimbang amalannya, mereka langsung dimasukkan ke neraka. Sebab yang mau ditimbang amalannya itu yang punya kebaikan dan kejelekan. Kalau dia punya kebaikan sedikit apapun, kecil apapun, maka tetap akan ditegakkan timbangan. Sebagaimana pada kisah hadis Bukhari, kebaikannya hanya dalam kata kecil tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sementara catatan dosanya, kejelekannya 99 lembar, setiap lembarnya sejauh mata memandang. Tak ditimbang. Orang kafir, kata Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan tegakkan untuk mereka timbangan pada hari kiamat. Sebab dia tidak memiliki kebaikan. Kenapa? Dia tidak punya fondasinya. Walaupun dia beramal ikhlas, ketika dia bersedekah dengan masjid dan pokoknya segala kebaikan dia telah lakukan kecuali tauhid, maka itu tidak bermanfaat. Dari sini kita paham akan pentingnya tauhid. Jami'ul amal, seluruh amalan dibangun di atas tauhid. Makanya mustahil kalau tidak dijelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Mustahil kalau pembahasan sholat, puasa, zakat, haji lebih jelas daripada pembahasan tentang syirik. Mustahil. Jadi tauhid itu dia harus selalu yang teratas. Dia harus selalu prioritas. Dan dalam belajar harus tauhid duluan. Di dalam dakwah harus tauhid duluan. Di dalam beramal ya harus tauhid duluan. Karena yang lain tidak bermanfaat kalau tidak dibangun dari tauhid. Dan tauhid ini harus menyertai ada terus pada seorang hamba dalam setiap hidup, di dalam hidupnya.
setahun bulan Ramadan saja sekali setahun, sekali seumur hidup. Tauhid dari awal sampai akhir itu kewajiban dalam hidup. Syirku sementara kesyirikan lawan dari tauhid. Yubtilu hadal asla, dia akan membatalkan usul, dia akan membatalkan tauhid. Jadi kalau ada syirik, sudah hilang tauhid, berarti tidak ada dasar agamanya. Lalu fisiduhu, dia akan merusak tauhid. Wala yakunu lahu wujud, menjadikan itu tidak ada wujudnya, tidak ada. Kenapa? Li'annahuma amrani mutabawaddani wa mutanaqidani la yujtami'an abadan. Sebab dua perkara ini, tauhid dan syirik, itu dua hal yang berlawanan dan saling bertentangan. Dua saling bertentangan, berlawanan, yang tidak akan mungkin selamanya bisa bersatu. La yujtami'an. Siang dan malam pernah tidak bersatu. Sebab dia mutanaqidon. Tidur dan terjaga. Ini mutanaqidon, dua hal yang bertentangan. Harus salah satunya saja. Walidhalika Allah subhanahu bayyana hadal asla fi kitabi fi jami'il Quran. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dasar ini. Itu apa dasar ini? Itu dan syirik di dalam kitabnya di seluruh Al-Quran. Luar biasa. Semua ayat Al-Quran itu tentang tauhid. Makna ucapan tauhid. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dasar ini tauhid dan syirik di dalam kitabnya di jami'ul Quran, di seluruh Al-Quran. Fala takadu takhlu suratun, hampir tidak ada satu surah yang kosong min dzikri tauhid wa dzikri syirik, dari penyebutan tauhid dan penyebutan tentang syirik. Wan nasu yaqra'un hadzal qur'ana wa yuraddidunahu. Orang-orang manusia, mereka membaca Al-Quran ini dan mereka mengulang-ulangnya. Walakin qalla man yatanabbahu li hadzal bayan. Tetapi sedikit orang yang memperhatikan penjelasan Allah tentang dasar ini. Dan sebagian orang menghindar. Kalau dapat ayat seperti ini, tidak dijual. Ada sesuatu mengganjal. Tidak ada orang berkhutbah, berceramah, baca tentang ayat tauhid, menyebut tentang syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Ada hal yang mengganjal dalam hatinya. Tidak senang kalau disebut syirik. Tidak senang kalau dibacakan ayat-ayat yang mengajak agar hanya Allah yang diibadahi, selainnya tidak. Dan itu menunjukkan penyakit hati yang ada dalam dirinya. Walidzalika tajidu katsiran minan nas yaqra'una al-Qur'an wa yaqra'una fi syirk wa yukhilluna bit-tauhid. Ma'an hadal amru wajibun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sedikit yang perhatian dengan penjelasan Allah, oleh karena itu kami dapati banyak dari manusia membaca Al-Quran tetapi mereka terjatuh dalam kesyirikan. Mereka rusak di dalam tauhid. Padahal perkara ini jelas di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena mereka berjalan di atas kebiasaan adat istiadat dan apa yang mereka dapati ayah-ayah dan guru-guru mereka berada itu mereka ikuti.
masa sholat Isya. Mudah-mudahan apa kita baca di pertemuan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.